6 trik psikologi yang membuat orang lain menuruti keinginan kamu. Pernah nggak kamu ingin meminta tolong ke orang tapi ditolak? Meminta anak-anak untuk makan sayuran namun tidak disentuh sama sekali? Atau banyak teman-teman yang nggak setuju dengan pernyataan kamu? Tenang, kini bisa membuat masalah tersebut menjadi hal yang sebaliknya. Karena menurut penelitian psikologi, menunjukkan bahwa ada beberapa cara untuk mendorong orang lain melakukan apa yang kamu inginkan tanpa mereka sadar bahwa telah dibujuk. Yang pertama itu meniru bahasa tubuh lawan bicara ketika ingin membujuknya. Jika kamu ingin mencoba pembujuk papa atau orang lain, cobalah untuk meniru bahasa tubuh mereka ketika sedang berbicara. Misalnya menyentuh dagu atau menyisir rambut dengan tangan. Itu merupakan trik psikologi yang membuat orang lain menuruti keinginan kamu. Ilmuwan menyebutnya sebagai efek bunglon, di mana seseorang cenderung menyukai lawan bicara yang meniru posturnya, tingkah laku, dan ekspresi wajahnya. Hal tersebut membuat mereka merasa seolah-olah bertemu dengan jiwa yang sama, sehingga dapat mudah memanipulasinya. Cobalah untuk tidak membuatnya terlalu jelas, karena sebagian besar hal ini terjadi tanpa mereka sadari kalau sedang ditiru. Yang kedua, menyisipkan anggukan ketika menjelaskan pendapat. Trik psikologi yang bisa membuat orang lain menuruti keinginan kamu berikutnya adalah menyisipkan anggukan ketika sedang menjelaskan pendapat. Mengangguk ketika menjelaskan sesuatu dapat memberi kesan pada orang lain bahwa kita itu benar-benar tahu apa yang disampaikan ke mereka. Hal tersebut juga termasuk dalam efek bunglon, karena lawan bicara kemungkinan besar akan meniru anggukan kamu dan berpura-pura mengerti apa yang dia sampaikan. Selain itu, anggukan merupakan bahasa tubuh yang mengisyaratkan iya, dan ini akan membuat kamu tampil sebagai orang yang positif dan suka menolong. Yang ketiga, menambahkan kata butuh ketika meminta tolong ke orang lain. Trik psikologi yang bisa membuat orang lain menuruti keinginan kamu saat meminta tolong adalah memulai dengan kalimat "saya butuh bantuan kamu". Mereka tidak menyukai perasaan bersalah, sehingga cenderung tidak menolak membantu kamu. Pastikan pula kamu meminta bantuan orang lain secara tatap muka. Penelitian dari University of Waterloo menemukan bahwa menempatkan seseorang pada posisi berhadapan langsung dengan kita, kemungkinan berhasilnya itu lebih tinggi saat kita bereaksi atau meminta bantuannya, sekalipun itu tidak nyaman. Selain itu, ingat untuk mengucap nama lawan bicara ketika meminta bantuan. Psikologi berpendapat bahwa sering menggunakan nama seseorang dalam percakapan membuat mereka cenderung melakukan apa yang kita inginkan. Itu karena mereka merasa yakin bahwa kamu sangat menyukainya. Tapi jangan semau hati selalu meminta bantuan dengan trik ini, bahkan untuk hal yang bisa dilakukan sendiri, karena nantinya mereka malah memiliki kesan buruk terhadap kamu. Yang keempat, berbicara lebih cepat ketika mencoba memenangkan argumen. Ada trik psikologi jika kamu ingin memenangkan argumen dengan orang lain. Penelitian menunjukkan bahwa ketika orang lain tidak setuju dengan kamu, maka bicaralah lebih cepat, sehingga mereka memiliki lebih sedikit waktu untuk memproses apa yang kamu katakan. Orang yang berbicara dengan cepat dan percaya diri jauh lebih mungkin bersikap persuasif. Ini karena mereka memberikan informasi lebih cepat daripada yang dapat dievaluasi secara kritis oleh otak pendengar. Cara ini pun biasanya dilakukan sales atau penceramah. Akan tetapi, jika argumen yang kamu sampaikan sebenarnya telah disetujui orang lain, maka bicaralah lebih lambat agar mereka mempunyai waktu untuk mengevaluasinya. Yang kelima, katakan saran yang kamu berikan berasal dari ucapan orang yang dihormati. Jika ingin orang lain menanggapi perkataan kamu dengan serius, beritahu mereka bahwa ucapan tersebut berasal dari orang yang dihormati, seperti tokoh terkemuka, ahli dalam suatu bidang, atau bahkan figur orang tua. Dengan mencoba trik psikologi ini, kemungkinan besar mereka akan menerima atau melakukan saran yang kamu katakan.
Ini bisa terjadi karena kamu menyampaikan saran dari kutipan yang membuatnya tampak sangat berharga dan percaya, sehingga diingat dan disampaikan kepada orang lain. Namun, jika itu nggak benar-benar kutipan dari ucapan lain, jangan menyampaikannya secara berlebihan, karena nantinya akan membuat image kamu menjadi buruk. Yang keenam, meminta bantuan orang lain ketika mereka sedang kelelahan. Trik psikologi yang membuat orang lain menurut keinginan kamu dan cukup ampuh adalah meminta bantuan ketika mereka sedang merasa lelah. Seseorang yang sedang lelah atau tidak fokus kemungkinan menjadi tidak terlalu kritis sehingga menganggap benar perkataan lawan bicara. Jadi, jika kamu berencana meminta rekan kerja untuk membantu sebuah proyek, sebaiknya tanyakan ketika mendekati jam pulang kantor. Dengan begitu, mereka nggak memiliki energi mental untuk menyadari jika lebih suka melakukan hal lain. Tapi, pastikan kamu membalas budi dengan membantu mereka mengerjakan proyek lain kali, sehingga nggak terkesan memanfaatkan kerja kerasnya. Thank you. Like jika suka video ini, share jika bermanfaat. Bye-bye.